Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat video dimanapun Anda berada. Saya Birahma Jahar ini kembali menjumpai Anda di program kesayangan Anda, Bincang Hangat Spesial Pemilu 2014. Dan episode hari ini kita akan menjumpai Ketua DPD Partai Gerindra Pusat Sumatera Barat, Bapak Haji Wilgo Zainar SI MPA. Seperti apa sepak terjang Partai Gerindra di Pemilu 2014 ini? Tetap bersama saya di Bincang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Ya. Wira? Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah Wilgo? baik Mas Wira. Pak Wilgo, apa kegiatannya hari-hari ini? Ya, seperti mana yang kita ketahui tahapan pemilu ini, kami melakukan sosialisasi, kampanye monologis dan dialogis di beberapa tempat. Ya. Sejauh ini masyarakat ingin tahu kesiapan Partai Gerindra menjelang 9 April ini. Ya, tentunya Partai Gerindra sudah menyiapkan sudah cukup lama dan cukup panjang, sehingga hari-hari ini tinggal finishingnya saja. Ya. Kami siap untuk pemilu legislatif 9 April, seluruh saksi sudah disiapkan seluruhnya, seluruh calon legislatif juga sudah menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk memenangkan. Kalaupun ada yang tidak terpilih nantinya, tentu kita harus juga ikhlas menerima keputusan itu nanti. Pak Wilgo sebagai Ketua DPD Partai Gerindra NTB, bagaimana menjaring caleg-caleg dahulunya? Adakah syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh Partai Gerindra para caleg, khususnya caleg dari Gerindra? Ya, yang pertama tentu kita harus melihat ketokohannya. Yang kedua, kita juga melihat loyalitas dan integritasnya kepada partai. Yang ketiga, tentunya kita ingin figur-figur yang bersih, yang tidak punya kasus sebelum-sebelumnya. Dan yang keempat, tentu mereka yang juga siap untuk melakukan proses sosialisasi dan sebagainya, karena ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Isu yang sedang beredar di masyarakat sekarang adalah kasus korupsi. Apa komitmen dari Partai Gerindra untuk mengurangi korupsi? Ya, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun insan kader Partai Gerindra dari DPR RI sampai provinsi dan kabupaten kota yang terkait kasus korupsi. Ini kami patut syukuri, sehingga komitmennya kami adalah bagaimana bisa istiqomah, bisa menjaga marwah partai. Jangan sampai ada kader kita yang nantinya diamanatkan rakyat justru hianat. Kalau sudah wakil-wakil rakyatnya hianat, lalu kepada siapa kita titipkan bangsa ini? Karena itu adalah komitmen awal yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kita dibaiat, disumpah, jangan sampai ada yang hianat. Jangankan tersangka, terdengar saja kasus korupsi, beliau akan menindak secara tegas. Adakah punishment atau hukuman tertentu yang diberikan oleh partai jika nanti ada kader Gerindra yang akan tersangkut kasus korupsi? Jelas ada. Artinya bahwa siapapun nanti yang terlibat, tersangka, bahkan terindikasi korupsi akan dipanggil oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dan kalau memang arahnya sudah jelas, maka sanksinya adalah pergantian antar waktu dan juga pemecatan sebagai kader Partai Gerindra. Ya. Di pemilu 9 April yang berapa saat lagi akan kita jelagi nih, apa upaya Partai Gerindra untuk kembali merebut hati masyarakat? Yang pertama tentu kita menyadari bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang menjadi wakil-wakilnya. Yang terbanyak kita lakukan adalah silaturahmi, ta'aruf, memperkenalkan diri kepada rakyat. Kita juga mengenal rakyat siapa yang akan menjadi pemilih-pemilih kita, konstituen kita yang akan mengamanatkan suara kepada kita. Dan yang kedua tentunya kita harus tetap menjaga citra partai sebagai partai yang bersih. Yang ketiga, kami juga ingin terus membangun citra image yang positif bahwa Gerindra menang, Prabowo Subianto menjadi presiden. Karena bagi kami, ikon perjuangan kami adalah Haji Prabowo Subianto yang akan mengusung dari Partai Gerindra, sehingga masyarakat juga lebih mengenal beliau dari awal sebelum masuk tahapan sebagai calon presiden ke depan. Ya, baik. Dan bisa perbincangan saya dengan Bapak Wilgo Zainar semakin menarik, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Bincang. Saya kira siap atau tidak siap program ini harus dilaksanakan. Artinya bahwa sambil kita menyiapkan perangkat desa, tentu ada pendampingan, jangan lalu nanti berpindah korupsi dari tingkat provinsi, kabupaten.
Ya, kita duduk santai ya, Ya, Mas Wira. ya, suasananya nyaman di sini, Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Hangat dan masih kita bersama dengan Bapak Wilgo Zainal. Pak Wilgo, kalau menurut Pak Wilgo, kondisi daerah kita NTB saat ini menurut Pak Wilgo seperti apa? Alhamdulillah semakin hari semakin baik. Pertama dari sektor pariwisata kita sudah cukup meningkat. Kemudian sektor pertanian juga sudah cukup baik, ya kan? Tinggal memang ada penguatan di beberapa hal. Bagi saya NTB adalah negara atau daerah yang provinsi yang luar biasa sumber daya alamnya. Kita memiliki tambang emas seperti di Sumbawa Barat maupun di Pulau Sumbawa, di Sumbawa Besar. Tetapi belum kita bisa katakan memberikan kesejahteraan yang signifikan kepada rakyat. Jadi cukup aneh bagi saya, kita punya tambang yang luar biasa, tapi justru kita ketika kita ingin katakanlah proses divestasi seperti itu, menurut saya tidak sepatutnya. Kita yang punya tanah, punya sumber daya alam, kita justru membeli saham dari mereka yang memang memegang kertas atau sekedar perizinannya. Untuk saya ini juga cukup ironis. Ya, nah, negara sebagai penguasa di republik ini tentu harus punya peran lebih. Artinya bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di dalam bumi maupun di atas bumi harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesehatan rakyat. Jadi saya kira ke depan tidak ada lagi divestasi, tetapi ada porsi yang diberikan secara khusus, entah golden share, entah apalah namanya, sehingga pemerintah daerah bisa mendapatkan hak-hak share-nya di sana untuk digunakan kesejahteraan masyarakat secara luas. Demikian juga di sektor pertanian, saya kira banyak potensi kita. Baru kemarin saya kembali dari Labangka, 12.000 hektar lebih, setiap hektarnya produksi jagung sekitar 9 hektar, cukup baik, cuman di sana masih belum ada industri pengolahannya. Nah, kita perlu untuk ditambah seperti itu. Kalau kesejahteraan masyarakat NTB sampai saat ini seperti apa? Apakah sudah sejahtera masyarakat NTB? Kalau bicara sejahtera, tentu kita masih melihat di desa-desa masih belum. Karena itulah Partai Gerindra memperjuangkan program 1 miliar 1 desa 1 tahun yang sudah diundang-undangkan, cuman belum ada peraturan pemerintahnya. Jadi ke depan program ini harus segera dan yang utama dilaksanakan. Kalau Pak Prabowo memimpin republik ini, maka inilah prioritasnya, sehingga cash transfer dari pemerintah pusat langsung dinikmati oleh masyarakat desa. Masyarakat desa lewat pemangku kebijakan desa mengatur, mengelola dana tersebut untuk apa, sehingga ada stimulus 1 miliar 1 desa 1 tahun, saya kira cukup besar. Apakah bisa dilaksanakan program seperti itu? Saya kira siap atau tidak siap, program ini harus dilaksanakan. Artinya bahwa sambil kita menyiapkan perangkat desa, tentu ada pendampingan, jangan lalu nanti berpindah korupsi dari tingkat provinsi, kabupaten, kota berpindah ke desa. Kita juga tidak ingin kepala desa kita terjerat kasus korupsi juga. Bagaimana dengan pendidikan dan kesehatan? Ya, saya kira pendidikan juga NTB masih belum dikatakan memenuhi syarat untuk bisa berkompetisi di tingkat nasional, apalagi tingkat global. Banyak TKI kita yang dikirim ke luar negeri masih berpendidikan sangat rendah, bahkan di bawah SD ada juga yang SD. Tetapi tentunya ini tantangan kita, siapapun nantinya yang diamanakan, sektor pendidikan yang utama. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling utama untuk menyatakan negara tersebut maju atau negara tersebut menjadi negara yang terbelakang. Bagaimana dengan banyak yang menilai bahwa di NTB ini masih banyak terjadi pengangguran? Ya, memang masih saya lihat di beberapa pelosok ya. Tetapi tentunya dengan rencana ke depan Partai Gerindra, pertama kita ini sebagai negara yang agraris, Lombok termasuk daerah yang seperti itu. Ada program kita adalah program mencetak lahan produktif sampai dengan 2 juta hektar. Artinya kalau 6 orang mengerjakan 1 hektar berarti 12 juta tenaga kerja terserap. Nah, NTB tentu ada porsinya tersendiri. Saya kira perlu dikembalikan lagi, menganggur itu bukan sesuatu yang nyaman juga untuk penduduk, untuk masyarakat. Itu bukan sebuah pilihan, tapi adalah sebuah keterpaksaan. Tinggal peran daripada pemerintah dan semua elemen untuk menciptakan lapangan kerja dengan menyiapkan sumber daya dan yang berpendidikan yang cukup memadai, sehingga nanti ketika investasi masuk, orang-orang NTB sendiri sudah siap untuk bekerja, orang-orang NTB sendiri sudah bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, sehingga tidak lagi kita harus mendatangkan tenaga kerja dari luar Lombok, dari luar NTB.
program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah apakah sudah maksimal? Saya kira ke arah itu sudah mulai menuju perbaikan ya. Tetapi tentu kita perlu juga untuk terus berupaya bersama-sama. Partai Gerindra salah satunya kemarin sudah meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit. Rumah sakit ini adalah diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kita tempatkan di Desa Kidang, Kecamatan Praia Timur, Rumah Sakit Indonesia Raya Mandiri. Harapannya ke depan dalam 5 tahun periode siapapun kita nanti yang terpilih dari Partai Gerindra, tingkat RI, kabupaten dan provinsi bisa bersama-sama bertanggung jawab menyelesaikan rumah sakit ini. Rumah sakit ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, petani, nelayan, peternak dan sebagainya. Tentu ada fasilitas bagi masyarakat umum juga. Jadi saya kira semua elemen kita harus berkewajiban menyiapkan infrastruktur kesehatan yang baik. Untuk memajukan NTB ini, menurut Pak Wilgo, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang di NTB, daerah kita? NTB sebetulnya sudah punya satu kekuatan dari sisi jumlah penduduk. Kita cukup besar, tetapi terlebih masalah pendidikan perlu kita tingkatkan terus. Kemudian kesehatan juga terus harus ditingkatkan. Dan yang ketiga adalah peluang investasi. Peluang investasi sangat ditentukan oleh pertama kepastian hukum, status tanah, kemudian juga keamanan. Karena itu kami menghimbau juga seluruh masyarakat kita untuk menjaga NTB menjadi daerah yang aman, yang tentram, tidak ada kerusuhan, tidak ada pergolakan sehingga investasi bisa masuk, menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah bagi NTB sendiri. Pak Wilgo ini salah satu calon legislatif DPR RI. Jika seandainya nanti Pak Wilgo akhirnya terpilih dan ada di sana, apa yang akan Pak Wilgo perjuangkan ke masyarakat NTB? Yang pertama, saya tertarik dengan satu program Partai Gerindra, yakni alokasi untuk sektor pertanian diharapkan mencapai dengan 20%. Hari ini dari 1.800 triliun baru sekitar 35 triliun untuk sektor pertanian. Nah, ketika nanti mencapai angka sampai dengan 20% seperti sektor pendidikan, maka kita bisa kembali menjadikan NTB sebagai lumbung padi. Yang kedua, tentunya kami berharap NTB ke depan sumber daya alam yang ada di sini, di NTB ini yang luar biasa jumlahnya, yang cukup besar secara materialnya, baik itu pertambangan, kelautan dan sebagainya, bisa dikelola sebaik-baiknya. Tentunya undang-undang minerba yang kemarin yang baru sudah ditetapkan oleh pemerintah sangat baik dan harus kita laksanakan agar terjadi nilai tambah yang positif bagi kita. Kita tidak hanya sekedar mengirim dalam bentuk raw materialnya, konsentratnya, tetapi juga kita harus bisa memproduksi minimal barang setengah jadi. Jadi kita harapkan ke depan NTB bisa kita perjuangkan, ya kan? Sumber daya alam yang ada bisa kita optimalkan, yang mana keberpihakannya lebih kepada kepentingan masyarakat secara luas dan pemerintah daerah tentunya. Baik. Dan misalnya perbincangan saya dengan Bapak Wilgo Zainar semakin menarik. Tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Bincang Hangat. Dan demikian juga dalam memimpin kami. Sampai dengan hari ini beliau sangat keras, sangat tegas, dan sangat disiplin. Nah, pemimpin ke depan harus orang-orang yang mampu menjaga NKRI. Kami tidak ingin. Gerakan kita beranjak dari perasaan risau. Kita risau akan kekayaan alam bangsa Indonesia yang melimpah, karunia yang begitu besar, terus-menerus diambil tetapi tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mari kita lakukan perubahan, kita selamatkan masa depan anak dan cucu kita. Bersama Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Saya harapkan rakyat negara Barat akan mendukung Partai Gerakan Indonesia Raya untuk sama-sama melakukan perubahan besar di negara dan bangsa kita. Terima kasih. Gerindra. Partai Gerindra Dapil NTB. Nomor 1. Baik pemirsa, Anda masih bersama saya di Bincang Hangat dan juga masih kita bersama dengan Bapak Wilgo Zainar. Pak Wilgo, menurut Partai Gerindra, pemuda itu seperti apa?
Dari rekrutmen kami itu hampir 30% bahkan lebih itu dari unsur pemuda. Artinya bahwa kita melihat pemuda adalah tulang punggung bangsa ke depan. Di Partai Gerindra juga kita memiliki beberapa sayap partai pemuda seperti Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya, kemudian Tidar Tunas Indonesia Raya. Seperti katanya Pak Karno, ya kan? Berikan saya 10 pemuda maka saya akan menguncang dunia. Karena itu Partai Gerindra sangat optimis. Nah, tentu pemuda di sini tentu pemuda yang benar-benar juga siap untuk mengambil tongkat estafet kepemimpinan ke depan. Karena itu kami mencoba mengelola pemuda dari mulai anak-anak band juga kita ada. Pernah satu kali kita adakan event dengan anak-anak band Voice for Sambalia, ya kan? Karena bagaimanapun juga anak-anak band adalah pemuda, bagian juga daripada generasi kita. Nah, pemuda hari ini tentu masih banyak yang berpikir mereka ingin eksistensi diri dalam bentuk hal-hal yang kadang-kadang tidak positif, trek-trekan, ya kan? Kemudian ada pergaulan seks bebas, kemudian ada juga yang narkoba dan sebagainya. Ini sangat kita tidak harapkan ini terjadi terus-menerus. Kalau demikian berarti pemuda tidak bertanggung jawab terhadap bangsa kita. Kita punya lost generasi yang hilang. Karena itulah kami menghimbau pemuda yang memang akan eksis, pemuda yang bisa mengaktualisasi adalah mereka yang mampu menunjukkan kemampuan kompetensinya di bidang keilmuan, di bidang kekaryaan dalam arti prestasi-prestasinya, di bidang kewirausahaan dan sebagainya. Karena kami yakin pemuda kita sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana pemuda itu sendiri mau untuk mendorong dirinya, menyiapkan diri dalam kompetisi global ke depan, dan tentu ada peran pemerintah, peran lingkungan untuk juga mendorong, memberikan ruang kepada pemuda untuk bisa lebih tampil kembali. Di setiap pemilu ada juga banyak pemilih pemula. Bagaimana Gerindra merangkul pemilih pemula ini? Hampir sebagian dari segmen pemilih Gerindra adalah pemilih pemula, pemilih muda, karena kami memang sebagai partai muda juga, partai ini baru dikenal berusia 6 tahun. Dan kami melihat dari sisi komposisi pemilih, kalau bicara tentang piramid, maka struktur piramid terendah itu banyak pemilih pemula dan pemuda. Karena itu kami memang lebih banyak berharap pemilih pemuda, pemilih pemula memberikan ruang pilihan-pilihannya kepada teman-teman muda juga. Caleg-caleg Partai Gerindra banyak yang muda, hampir 30%-nya. Kemudian tentunya pemuda, pemilih pemula, kita tidak harapkan untuk golput. Karena golput adalah bentuk rasa tidak bertanggung jawab terhadap bangsa negara. Satu menit ruang TPS mempengaruhi masa depan kita 5 tahun ke depan. Golput bukan solusi. Pak Wilgo, masyarakat Indonesia mungkin saat ini sedang meraba-raba siapakah yang layak untuk memimpin Indonesia setelah kepemimpinan SBY. Kalau menurut Pak Wilgo, sosok yang layak memimpin Indonesia itu seperti apa? Tentu masyarakat hampir sebagian besar menginginkan figur pemimpin kita yang memiliki strong leadership, kepemimpinan yang kuat, yang tangguh, pemimpin yang tegas, yang berani, yang berwibawa, yang bisa mengembalikan kehormatan bangsa kita baik di dalam maupun di luar. Kriteria itu kami melihat ada pada diri Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Beliau sendiri sudah kita buktikan dari sisi karir militernya, dan demikian juga dalam memimpin kami. Sampai dengan hari ini beliau sangat keras, sangat tegas, dan sangat disiplin. Nah, pemimpin ke depan harus orang-orang yang mampu menjaga NKRI. Kami tidak inginkan, generasi kita tidak inginkan Indonesia ke depannya itu Indonesia yang sudah tidak lagi dari Sabang sampai Merauke. Potensi perpecahan ke depan itu ada, karena kita terdiri dari berbagai pulau, berbagai ras, suku, agama, bahasa. Ya kan? Jadi kalau tidak punya kepemimpinan yang kuat, yang merah putih, yang NKRI, maka kami kekhawatiran kami adalah Indonesia ke depan, Indonesia yang mungkin mudah-mudahan tidak terjadi seperti Uni Soviet, negeri bubar saat itu, dan hanya jadi negara kecil pada superpower juga seperti sebelumnya. Dan kami juga tidak ingin terjadi hal-hal yang seperti terjadi di Mesir, Suriah, Tunisia dan sebagainya. Potensi-potensi itu kita harus satukan kembali. Masa kita kalah dengan generasi sebelumnya? Mereka bisa menyatukan NKRI dari berbagai, ya kan, berbagai kepentingan menjadi satu kepentingan untuk Indonesia Raya. Saya kira pemimpin ke depan harus pemimpin yang merah putih, yang tegas dan berani, yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara keamanan, secara politik dan secara ekonomi. Baik, Pak Wilgo, mungkin pesan terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin pada pemirsa yang mungkin hari ini sedang menonton kita? Ya, pemirsa Lombok TV yang baik,
kami mengharapkan pertama berikan hak suara Anda di pemilu legislatif 9 April 2014. Berbondong-bondong datang ke TPS, berikan pilihan yang terbaik. Semua partai memiliki cita-cita luhur kepada bangsanya. Semua calon-calon legislatif ada orang-orang terbaik di partainya. Tetapi tentunya Partai Gerindra berharap Anda memberi kesempatan kepada Partai Gerindra sebagaimana pemirsa telah memberikan, masyarakat memberikan kesempatan kepada partai-partai lain sebelumnya. Setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. 32 tahun Pak Harto dengan Partai Golkarnya memimpin, kemudian Pak Gus Dur dengan PKB-nya, kemudian Ibu Megawati dengan PDIP-nya, kemudian hari ini Pak SBY dengan Demokratnya. Mudah-mudahan kami berharap 2014 Haji Prabowo Subianto dan Partai Gerindra diberikan kesempatan memimpin menjadi Khalifah Amirul Mukminin dan Presiden di Republik Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Bapak Wilgo Zainar, Ketua DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat. Dan pemirsa, saya tidak mengambil kesimpulan di dialog kita hari ini, tapi yang pasti pada tanggal 9 April yang akan datang, Anda segera datang ke TPS terdekat Anda untuk memilih wakil-wakil Anda, untuk memilih wakil rakyat Anda yang tentunya untuk membangun negara kita, membangun daerah kita menjadi lebih maju lagi. Saya Ruat Maja dan kurang tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.